Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga di tengah adanya wabah COVID-19 saat ini yang menyebar ke seluruh dunia di berbagai negara, terkhusus Indonesia kita saat ini, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan kesehatan selalu. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, kali ini saya, Lina Karlina, mahasiswi Pendidikan Fisika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, akan berbagi sedikit mengenai pembahasan jurnal, yakni tentang efektivitas penjajaran sosial dalam memitigasi penyebaran COVID-19. Nah, adapun video kali ini ditujukan dalam rangka pemenuhan salah satu tugas mata kuliah dasar-dasar komputasi. Semoga dapat bermanfaat dan selamat menyaksikan. Nah, pada tahap awal penyebaran COVID-19 ini ialah bermula di kota Wuhan, Cina, di mana coronavirus tersebut berasal dari reservoir hewan di Cina tersebut. Nah, sehingga pada saat ini WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia telah menetapkan dan menjadikan status COVID-19 ini ialah sebagai pandemi dunia, karena mengingat penyebarannya telah begitu cepat menyebar luas ke berbagai negara di seluruh dunia, terutama Indonesia juga pada saat ini. Nah, mengingat ketidakpastian akan Cina tentang data penularan dan patogenosis virus tersebut, akhirnya otoritas kesehatan Cina mengadopsi langkah-langkah ketat dalam menahan penyebaran COVID-19 tersebut, yakni dengan berbagai langkah, diantaranya menutup sekolah-sekolah, menutup tempat-tempat kerja, dan menutup tempat-tempat pusat perbelanjaan, sampai bahkan ke hubungan transportasi baik darat, laut maupun udara, agar dapat menahan penyebaran COVID-19 tersebut. Sehingga pada saat itu Cina menerapkan sistem lockdown. Nah, mengingat penyebaran COVID-19 di seluruh dunia, otoritas kesehatan publik memerlukan panduan tentang bagaimana cara yang terbaik agar dapat mengurangi penyebaran COVID-19 dan bagaimana cara terbaik untuk mengurangi jumlah kasus harian, dan juga bagaimana caranya agar dapat meminimalkan jumlah orang-orang yang sakit kritis akibat dari COVID-19 tersebut. Sehingga pada jurnal ini penulis menyajikan hasil dan analisis berbagai model yang luas tentang efektivitas intervensi jarak sosial atau social distancing, yang merupakan salah satu cara atau langkah yang paling tepat dalam mengatasi dalam memutus rantai penyebaran COVID-19 tersebut. Ya, di tengah ketidaktersediaannya vaksin dan perawatan obat antivirus yang dilakukan oleh para kebijakan kesehatan. Nah, hal ini dapat membantu otoritas kesehatan dalam menginformasikan kesehatan. Nah, coronavirus ini merupakan virus yang menjangkiti di bagian saluran pernapasan, di mana penularan antar individunya terjadi melalui tetesan aerosol. Tetapi selain itu juga penularan virus corona ini dapat terjadi dengan adanya kontak antar individu, baik ketika ia berada dalam rumah, sekolah, tempat kerja, pusat perbelanjaan, transportasi umum, dan tempat-tempat umum lainnya yang berhubungan dengan kerumunan massa. Nah, adapun langkah yang paling tepat yang dianggap mampu dapat memutus penyebaran COVID-19 ini ialah dengan adanya jarak sosial atau social distancing. Nah, dari social distancing ini bertujuan untuk dapat mencegah penyebaran COVID-19 sehingga dapat memutus penularan virus, sehingga juga dapat meminimalkan jumlah kasus harian COVID-19 tersebut. Nah, adapun social distancing ini telah dilakukan di berbagai negara seperti Cina, Italia, Korea Selatan, Amerika, dan juga negara-negara lainnya yang telah menerapkan sistem social distancing untuk memutus penyebaran COVID-19 tersebut. Dengan menggunakan data transmisi awal dari epidemi COVID-19 ini, penulis menyesuaikan parameter dalam model simulasi berbasis individu dari komunitas Australia, di mana hal ini untuk mencerminkan karakteristik dari COVID-19 tersebut dan menerapkan model tersebut untuk mengevaluasi efektivitas intervensi jarak sosial. Selain itu juga dipertimbangkannya langkah-langkah mitigasi ini dengan skenario dalam tanda petik kasus terburuk yang lebih tinggi. Adapun hasilnya yaitu dalam hal pengurangan jumlah kasus, laju pertumbuhan jumlah kasus, dan dapat memberikan panduan kepada otoritas kesehatan tentang cara mengoptimalkan tindakan pengendalian
terhadap wabah COVID-19 tersebut. Efektivitas penjajaran sosial dalam memitigasi penyebaran COVID-19. Dasar komputasi. Metode strategi jarak sosial. Ada 4 langkah jarak sosial yang berbeda yang tersedia untuk otoritas kesehatan. Yang pertama ada penutupan sekolah, yang kedua penutupan tempat kerja atau meliburkan diri dengan kata lain tidak hadir. Yang ketiga yaitu isolasi kasus, dan yang keempat mengurangi kontak di seluruh komunitas. Nah, selanjutnya di sini ada social distancing. Social distancing atau jarak sosial merupakan suatu langkah yang dapat diterapkan agar dapat memperlambat penyebaran virus sehingga dapat mengurangi lonjakan pasien COVID-19 ini. Nah, social distancing ini ya dengan menjaga jarak antara individu satu dengan individu lainnya dengan jarak sejauh 1,5 meter. Selanjutnya ada isolasi diri. Nah, isolasi diri ini dapat dilakukan untuk mencegah penularan virus. Adapun masa karantina ini bisa dilakukan dalam jangka waktu 14 hari. Untuk menghindarkan diri dari menularkan ketika mendapati gejala-gejala COVID-19 tersebut. Nah, selanjutnya ada model simulasi. Model simulasi berbasis komunitas ini menangkap demografi dan pola pergerakan setiap individu, di mana model ini berbasis individual dan mewakili setiap individu dalam komunitas tertentu. Semua menggunakan metodologi pemodelan automateoretik yang sama untuk menangkap metodologi transmisi, pemodelan patogen, dan mobilitas populasi. Metodologi pemodelan ini disajikan secara rinci dalam publikasi sebelumnya. Adapun model simulasi menciptakan dunia virtual individu yang pergerakan hariannya mengubah pola kontak dan dinamika biologi penyakit yang bertujuan untuk mereplikasi sistem dunia nyata sedetail yang diizinkan sumber data seperti data dari studi pola. Nah, selanjutnya ada model Newcastle, di mana model Newcastle ini mewakili 272.409 orang di daerah perkotaan dengan populasi yang mewakili populasi secara keseluruhan dalam hal distribusi usia. Di mana data yang pertama, data sensus ABS digunakan untuk menangkap demografi khusus usia setiap rumah tangga di masyarakat. Yang kedua, data untuk sekolah termasuk lokasi geografis dan angka pendaftaran pra-primer, primer, dan sekunder untuk setiap sekolah di Newcastle diperoleh dari publikasi pemerintahan dengan negara New South Wales. Yang ketiga yaitu data ABS juga digunakan untuk menentukan lokasi tempat kerja dan ukuran tenaga kerja. Yang terakhir, data ini digunakan untuk menghasilkan model yang menangkap pergerakan dan pola kontak individu setiap hari. Nah, ini ada parameter simulasi. Nah, selanjutnya ada hasil dari simulasi di mana pengurangan tertinggi dalam tingkat serangan infeksi dicapai dengan aktivasi cepat dari semua intervensi jarak sosial yang tersedia dan dengan tingkat kepatuhan tertinggi dengan penundaan aktivasi hingga 6 minggu sejak kedatangan kasus infeksi pertama ke dalam komunitas model. Nah, bisa dilihat di situ pada tabel ada total tingkat infeksi untuk intervensi jarak sosial alternatif dan meningkatkan penundaan aktivasi setiap minggunya. Nah, selanjutnya di sini ada hasil dari Newcastle di mana dengan populasi 272.409 ditunjukkan bahwa tidak ada intervensi jarak sosial tunggal yang memiliki efek signifikan pada pengurangan jumlah keseluruhan infeksi. Bisa dilihat pada tabel bahwa di situ ada jumlah kasus yang terinfeksi untuk intervensi sosial jarak jauh alternatif dan peningkatan penundaan aktivasi untuk populasi Newcastle pada populasi tersebut. Nah, di sini ada kurva di mana kurva ini merupakan kurva epidemi COVID-19 yang diperkirakan untuk keseluruhan populasi per tahunnya, di mana hasil-hasil tentang keefektifan langkah-langkah penjagaan sosial ialah mengasumsikan bahwa tindakan-tindakan ini dapat dilakukan selama 1 tahun. Gambar kurva tersebut mengilustrasikan skenario kontrol COVID-19 yang lebih kompleks yang melibatkan memulai dan menghentikannya jarak sosial. Nah, teman-teman, demikianlah pembahasan jurnal kali ini yang bisa saya sampaikan pada perjumpaan kali ini, di mana jurnal tersebut membahas efektivitas penjajaran sosial dalam memitigasi penyebaran COVID-19. Nah, selanjutnya sebelum saya menutup perjumpaan pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tips sedikit di mana yang direkomendasikan oleh WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19. Nah, apa saja langkah-langkahnya? Yuk simak. Nah, yang pertama ada mencuci tangan sesering mungkin. Yang kedua,
Ketika batuk atau bersin, maka arahkan kelipatan tangan seperti ini. Yang ketiga ialah memakai masker bila keluar rumah. Yang keempat, tetap di rumah aja. Yang kelima, bersihkan barang-barang atau alat-alat yang sering digunakan dengan disinfektan. Yang keenam, hindari menyentuh wajah. Dan yang terakhir ialah jaga jarak sosial atau social distancing agar mampu menghindari penularan virus COVID-19. Nah, yuk teman-teman semua, kita saling menjaga, saling membantu. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan selalu dan bisa melewati kondisi saat ini dengan baik. Nah, mungkin hanya itu video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya mohon pamit undur diri. Saya Lina Karina. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.